Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Badut Trader. Kali ini kita bakalan live trading bareng. Ini hari ketiga atau episode ketiga ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke market. Langkah pertama yang kita lakukan adalah screening dulu. Kita pilih pair atau market apa yang akan kita perdagangkan hari ini. Kita ambil yang besar-besar untuk rewardnya teman-teman ya. Di sini ini hanya 70-an semua. Kita coba komoditi. Nah, komoditi ini lumayan. Kita coba UK Brand. Langkah pertama, kita lakukan analisa trennya dulu. Apakah downtrend, apakah uptrend. Kita pindah ke time frame yang lebih besar ya teman-teman ya, untuk memperjelas trennya seperti apa. Cara ini yang disebut dengan top down analisis teman-teman. Jadi dari time frame besar kita cari dulu trennya seperti apa, kemudian kita breakdown ke time frame kecil untuk melihat area-area detailnya untuk tempat kita entry. Oke, kalau dari sini teman-teman bisa kelihatan nih teman-teman kalau kita dalam fase downtrend. Fase downtrend dia punya high, dia punya low, dia punya lower high, dia punya lower low, dia punya lower high. Harusnya ini dia membentuk lower low. Jadi dari time frame besarnya ini kita dalam fase downtrend. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi. Jadi dari time frame besar ini kita tahu ya teman-teman, kalau wave terakhir ini, saya ulangi lagi, kalau wave terakhir ini sebenarnya adalah korektif teman-teman. Impulsifnya dia ke bawah. Apakah kita bisa ambil ketika counter trend? Bisa, berarti kita ambil di wave korektifnya. Yang membedakan nanti adalah time-nya teman-teman. Kapan kita harus satu menit atau satu candle atau 3 candle atau 4 candle, itu kita lihat dari korektif atau impulsifnya. Oke ya. Time frame 1 menit. Nah, kalau kita lihat time frame 1 menit ini kan beda ya dengan time frame 3 menit tadi ya. 3 menit impulsifnya ke bawah teman-teman ya. Ke atas ini hanya korektif aja. Dari sini kita punya fase downtrend. Akhirnya dia itu membentuk double bottom di sini. Akhirnya dia itu up. Ini untuk korektif teman-teman. Ini wave korektif ini. Tempat kita entry sebenarnya nggak harus di atas ini ya teman-teman ya. Nggak harus jauh. Tinggal ngikutin wave kecilnya saja karena kita mau entry di selama waktu perdagangan 1 menit atau 1 candle. Jadi kita ambil wave korektifnya aja. Nah, kebetulan di sini ini saya melihat potensi teman-teman. Potensinya apa? Yaitu double bottom. Ini kalau kita lihat ini kan ada huruf W di sini teman-teman. Seperti video-video sebelumnya kita punya support di sini dan ini adalah neckline.
Area neckline ini teman-teman, ini yang menarik buat kita ambil posisi buy. Ini area neckline ya, kita tarik aja area neckline. Ini neckline. Kebetulan neckline ini juga dia itu sebelumnya jadi support, kemudian jadi resisten di sini, kemudian harga break membentuk rally base rally. Ini adalah demand teman-teman. Area ini adalah area entry buy. Oke, kita masuk market ya teman-teman. Kita udah tahu ya posisi-posisinya ketika kita mau buy di mana. Kita marking seperti biasa. Untuk memperjelas zone-nya lagi teman-teman nanti bisa pindah ke time frame yang lebih kecil untuk detail atau untuk sub entry-nya teman-teman. Kan kita pengennya entry itu harga kesentuh kemudian lari. Jadi kita butuh benar-benar level yang sangat presisi teman-teman. Kita blok dulu areanya. Ini adalah area untuk kita entry. Area ini teman-teman bisa breakdown lagi ke time frame lebih kecil, time frame 30, untuk melihat zonanya teman-teman. Nah, kita perkecil teman-teman ya. Time frame-nya kita perkecil. Di area hijau ini kita punya drop base rally. Teman-teman perhatikan di sini. Drop base rally. Candle ke bawah atau candle merah, ini base. Kemudian dia rally, candle hijau. Ini adalah drop base rally. Ini sebenarnya adalah formasi atau format dari demand juga teman-teman. Jadi di time frame besarnya kita punya rally, base rally. Setelah kita breakdown, kita punya level kecil di sini yaitu drop base rally. Jadi area hijau ini area yang sangat menarik buat kita jadikan acuan entry, karena alasannya adalah kita punya double bottom di sini, neckline-nya sudah ke break dan dia membentuk zona demand. Untuk entry-nya kita masuk dengan nilai 200.000 aja teman-teman. $200.000. Jika trade pertama kita gagal, kita akan kompen menjadi 400.000. Jadi kita entry-nya hari ini teman-teman, kita satu entry aja. Ketika trade pertama kita profit, kita hentikan trade ini, kita lanjut besoknya. Jadi jangan terlalu agresif untuk melakukan banyak entry teman-teman. Yang penting teman-teman bisa profit, itu udah bagus, sangat bagus. Tujuan utamanya itu adalah profit. Itu skenario pertama ketika transaksi pertama kita profit. Jika transaksi kedua jika transaksi pertama kita loss, berarti kita melakukan kompensasi
2 kali lipatnya di trade kedua. Namun jika di trade kedua pun kita loss, kita nggak boleh open posisi lagi, kita lanjut besok. Kenapa? Itu adalah kontrol emosi teman-teman. Ingat, kontrol emosi. Jadi kalau kita rugi hari ini, jangan dikejar hari ini. Semakin teman-teman itu kebawa emosi untuk segera menutupi kerugian, itu sebenarnya psikologisnya teman-teman sudah tidak bagus untuk melakukan open posisi atau masuk ke market. Oke, kita marking, kita lihat apakah harga merespon yang area yang kita miliki teman-teman ya. Jadi kita open posisi buy selama perdagangan 1 menit di area yang kita blok warna hijau. Kita tunggu saja teman-teman seperti trade sebelum-sebelumnya. Ini saya post dulu ya teman-teman. Nanti jika harga sudah mulai mau masuk ke area hijau, baru saya lanjut lagi, biar tidak termakan banyak waktu untuk nunggu harga masuk ke area yang sudah kita tentukan. Oke teman-teman, ternyata harga tidak ke bawah ya teman-teman, dia masih ke atas. Jadi kita punya area sell lagi di atas itu. Kita punya area sell di sini teman-teman. Kalau harga dia ke atas, kita sell di sini. Di area kita kasih warna hijau juga. Kita sell di sini teman-teman. Biarin harga masuk dulu ke areanya kita, kemudian kita sell di sini. Ini adalah formasi supply ya teman-teman ya. Di area supply kita akan sell teman-teman, atau down. Oke. Tahan dulu. Masuk. Kita buka perdagangan selama 1 menit ya teman-teman ya. Kita lihat aja apa yang terjadi ini. Sebenarnya kita bagus dapat harga puncak ini teman-teman ya. Oke, langsung nyongsep, bukan longsor lagi ini. Nah ini sebenarnya fake out teman-teman. Habis ini kita jelasin ya detailnya ya. Ini adalah pergerakan fake out dia. Jadi teman-teman harus jeli, harus benar-benar paham dengan metode. Untuk jumlah entry perharinya, oke, kita ini profit teman-teman ya. Profit 180. Oke, seperti janji saya di awal atau SOP saya hari ini, saya akan buka trade hanya 1 kali teman-teman. Kalau win, saya akan melanjutkan besok. Jika kalau loss, saya akan mengkompensasi selama 1 kali aja. Jadi maksimal 2 trade. Oke, saya jelaskan aja detailnya teman-teman. Karena nominal atau profit hendaknya itu nggak terlalu penting teman-teman. Yang penting ini cara entry-nya teman-teman. Jadi di channel saya ini, channel Badut Trader, itu murni mengedukasi teman-teman. Jadi ingat, kita tidak dibiayai siapapun, dan ini adalah akun real. Akun realnya pun kita hanya deposit awal itu 300.000. Sebenarnya bukan nilai depositnya, bukan nilai berapa M yang harus saya dapatkan. Ingat, kalau di dunia trading bisa melipat gandakan uang secara cepat, secara instan, logikanya teman-teman, orang terkaya di Indonesia itu masih orang-orang yang berkecimpung di bisnis sektor real, bukan dari trading. Jadi trading itu high risk,
high return. Ingat itu teman-teman. Jadi perlakukan trading ini seperti halnya bisnis biasa, ada resiko, ada profit. Kalau teman-teman menginginkan profit yang sangat tidak masuk akal, ingat resikonya juga sangat tidak masuk akal teman-teman. Oke, saya lanjut ya untuk membahas ini teman-teman. Ini sebenarnya pergerakan, kalau kita bilang ini adalah fake out atau false breakout. Ini sebenarnya kita pembahasan di kelas-kelas expert kayak gini teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini kita punya resisten. Kita punya resisten di sini, punya resisten di sini, punya resisten di sini. Kemudian harga break teman-teman. Apa yang dilakukan seorang breakout trader ketika ada level dan level itu signifikan di break sama harga? Pasti dia akan mengejar atau melakukan transaksi yang searah dengan pergerakan harga tersebut. Itu breakout trader. Ketika resisten di sini break, breakout trader bakalan pasang posisi up. Betul ya? Cuma ingat, ini adalah false breakout teman-teman. False breakout itu ciri-cirinya di atas resisten yang signifikan ini teman-teman. Di situ ada zona bagus yang sebenarnya kalau di dunia forex kita kenal ini sebagai liquidity pool, di mana big player, smart money semuanya melakukan likuidasi di area supply sini teman-teman. Nah, seandainya dia itu, ini udah paham ya, dia breakout ke atas, ini bisa jadi dia breakout atau false breakout ke bawah teman-teman. False breakout ke bawah, kenapa? Karena kita punya level liquidity pool yang bagus, yaitu di sini. Ini adalah ada support sejajar. Seorang breakout trader ketika support ini di break, dia akan langsung pasang posisi down. Cuma di bawah sini kita punya level demand atau zona atau demand zone. Ini yang disebut dengan liquidity pool juga. Jadi harga seakan-akan dia itu breakout, tapi dia hanya masuk ke area hijau, ke area demand ini untuk likuidasi teman-teman. Habis itu dia itu mental ke atas. Jadi itu sebenarnya pola-pola false breakout seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bahas detail sebenarnya di kelas-kelas expert. Ingat teman-teman ya, di sini saya tidak mau mengajak teman-teman untuk kaya mendadak. Cuma ini pure kita itu sharing, kita itu mengedukasi teman-teman agar bisa punya cara pandang yang benar di market. Jadi itu alasan saya teman-teman. Nah, ini kebetulan ada beberapa teman-teman yang komen di video-video sebelumnya itu ngasih kita itu challenging. Jadi 300.000 modal kita di challenging mendapatkan 3 juta menjadi atau growth 3 juta. Apakah bisa? Bisa, cuma butuh berapa waktu? Itu yang nggak bisa kita tentukan. Bukan hari ini saya bisa melipat gandakan 300.000 menjadi 3 juta. Ini impossible teman-teman. Nggak ada di bisnis apapun, nggak ada yang seinstan ini. Sektor real pun apalagi. Jadi saya juga pelaku bisnis di sektor real ya teman-teman. Di dunia trading saya sudah dari 2009. Di option saya baru 3 tahun. Challenging seperti ini tetap kita lakukan karena targetnya kita adalah saldo atau equity atau modalnya kita itu growth. Ingat, growth-nya ini loh yang kita cari teman-teman. Bukan masalah berapa prosentasenya. Ingat, bisnis sektor real saja itu nggak ada yang bisa matok
growth atau profit sekian persen per bulan, nggak ada, pasti ada miss-nya teman-teman. Apalagi di market, apalagi di dunia trading, harga itu sangat liar. Jadi itu alasan saya ya teman-teman, saya tidak ada semangat apapun selain mengedukasi teman-teman, selain men-sharingkan cara pandang saya, cara membaca market, cara kita bisnis di dunia trading, khususnya di option ataupun di forex. Oke teman-teman, mungkin itu saja. See you next time teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen jika ada pertanyaan. Oke, besok kita live trading lagi. Yang jelas kita akan pembahasannya selalu kita lakukan teman-teman. Jumlah tradingnya nggak masalah berapapun itu. Cuma yang penting teman-teman bisa growth, akun teman-teman bisa berkembang, dan pengetahuan teman-teman juga bisa berkembang. Oke, selamat pagi teman-teman, salam sehat dan salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.